Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita, sekarang sababun nuzul surah Al-Kautsar. Al-Kautsar secara umum diterjemahkan dengan nikmat yang banyak. Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, maka 3 ayat. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sungguhnya kami, a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasolli, maka hendaklah engkau salat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika Ka'ab ibn al-Ashraf, tokoh Yahudi, datang ke Mekah
Kaum Quraisy berkata kepadanya, maka surat dia jazakallahu khairan, semoga Allah berkahi jenengan, semoga segala harapan baik jenengan segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin. Allahumma amin. Nggih, matur nuwun nggih. Tuhan adalah pemimpin orang-orang Madinah, kata tokoh Yahudi. Tuhan adalah pemimpin orang Madinah. Bagaimana pendapat Tuhan tentang si pura-pura sabar yang diasingkan oleh kaumnya, yang menganggap dirinya lebih mulia daripada kami, padahal kami adalah penyambut orang-orang yang melaksanakan haji, pemberi minumannya, serta penjaga Ka'bah. Ini yang ngomong tokoh Quraisy kepada si orang Yahudi tadi itu. Ka'ab menjawab, kalian lebih mulia daripada dia. Maka turunlah ayat ini, Al-Kautsar ayat 3, yang membantah ucapan mereka itu. Ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan lain-lain dengan sanad yang sahih yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi anggapan mereka tentang bahwa orang-orang Quraisy menurut orang Yahudi itu lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad SAW, itu dibantah obrolan itu oleh Allah dengan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Nabi itu sesungguhnya telah diberi banyak oleh Allah dengan Al-Kautsar. Al-Kautsar walaupun secara bahasa berarti banyak, dia juga bisa berarti telaga. Telaga yang ada di surga. Yang ini menunjukkan betapa beliau itu sudah dijamin masuk surga dengan surah Al-Kautsar. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak suka orang-orang Yahudi itu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu sering kali mereka membandingkan dengan para nabi mereka. Kita sebagai kaum muslimin harus memuliakan semua para nabi, termasuk nabi dari Bani Israel. Seringkali yang dibuat perbandingan itu nabi-nabi mereka dan nabi-nabi sebelumnya. Kalau terutama itu sering dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa itu kan mukjizatnya terlihat banget hebat gitu. Dan memang hebat beliau. Beliau memang hebat dan mulia beliau. Cuman ketika itu dipakai untuk merendahkan Nabi kita Muhammad SAW, itu dibantah. Tanpa mengurangi kemuliaan, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Nabi Musa alaihissalam yang memang sangat mulia itu. Kalau kata para ulama, Nabi Musa itu mukul batu keluar air. Kalau Nabi kita Muhammad SAW dari jari-jarinya keluar air dengan izin Allah. Nabi Musa itu berdoa dulu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi belum berdoa, Allah udah bilang alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Nabi Musa membelah lautan, Nabi membelah bulan. Nabi Musa diajak bicara oleh Allah di Tur Sina, Nabi dimi'rajkan hingga Sidratil Muntaha. Dan di situ beliau bicara langsung dengan Allah. Berarti ada perbedaan yang sangat signifikan. Dimana kalau kita bandingkan Nabi Musa dengan kemuliaan yang luar biasa itu ternyata masih kalah mulia dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ini bukan berarti kita boleh menghina Nabi Musa, tidak boleh tetap.
Kita menceritakan itu tetap dengan penghormatan, dengan memuliakan Nabi Musa alaihissalam, dengan tidak boleh dengan membuat perbandingan yang kemudian merendahkan, tidak boleh. Beda dengan mereka, sudahlah membandingkan dengan kebodohan, terus kita dengan merendahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kita tidak boleh. Ketika kita berkata begini, ada yang mengatakan katanya orang-orang Islam itu kan la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara para nabi itu. Kenapa kau membuat perbandingan seperti itu? Jawabannya ada di Al-Baqarah 253 itu. 253 bahwa para rasul-rasul itu dibuat oleh Allah mulia semuanya, namun tetap ada di antara mereka yang lebih mulia daripada yang lainnya. Maka di antara para nabi dan rasul yang buahnya itu kalau di Sahih Bukhari 124.000. Di antara yang buahnya itu ada 5 nabi yang lebih mulia dari yang lainnya, yaitu para nabi yang bergelar ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin. Dalam hadis Sahih Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhrani. Itu kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, aku adalah sayyidnya, tuannya anak cucu Adam pada hari kiamat, tapi saya tidak sombong. Nah, jadi kalau kita menceritakan perbandingan kemuliaan antar para nabi itu tidak boleh disertai dengan merendahkan, tidak boleh. Harus dengan sikap memuliakan. Maka tadi ketika saya menceritakan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi kita Muhammad SAW, kita berusaha menggunakan pilihan-pilihan kata yang tetap sangat memuliakan Nabi Musa alaihissalam dan tidak bernada merendahkan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana mereka ketika membanding-bandingkan sudahlah keliru dengan nada sinisme merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain dikemukakan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu, kaum Quraisy berkata, terputuslah hubungan Muhammad dengan kita. Maka turunlah ayat ini, Al-Kautsar ayat 3, sebagai kebantahan atas ucapan tersebut. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf, dan Ibnu Munzir yang bersumber dari Ikrimah. Kalau bahasa sederhananya, Nabi dikeluarkan dari daftar Bani Quraisy, kira-kira gitulah, keturunan Quraisy. Kata mereka, Muhammad sudah keluar dari kakak, kalau bahasa kita dikeluarkan dari kakak. Tapi Allah menegaskan, inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang membencimu itu, mereka itulah yang terputus dari akar kakek buyut mereka. Suku Quraisy ini asal muasalnya itu Nabi Ismail alaihissalam, asal muasalnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar alaihissalam. Mereka mencoba memutus Nabi dari semua itu. Karena pasca Nabi Ibrahim alaihissalam, tradisi kerasulan itu mesti punya terah Nabi Ibrahim alaihissalam. Umumnya kalau enggak dari Nabi Ismail, Bani Ismail, atau dari Bani Israel. Bahkan dari keturunan Nabi Ibrahim yang lain itu masih ada yang jadi Nabi, ada yang mengatakan begitu. Tapi semua Nabi setelah Nabi Ibrahim itu keturunan Nabi Ibrahim. Makanya beliau gelarnya Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, bukan dari Nabi Adam, bukan. Tapi karena memang setelah Nabi Ibrahim tidak lagi Nabi dan Rasul kecuali keturunan Nabi Ibrahim.
Nah, orang-orang Yahudi itu sempat salah perhitungan. Dikira orang Quraisy ini nggak ada trah ke sana. Ternyata ada trah ke sana. Orang Quraisy itu keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail dengan ibundanya Siti Hajar alaihissalam. Memang bangsa Quraisy ini ada yang mengatakan bukan bangsa Arab asli. Karena ada yang mengatakan bangsa Arab asli itu Yaman itu, Arab Selatan. Jadi ada yang mengatakan bangsa Arab asli itu yang Yaman itu bangsa Arab yang asli. Kalau Quraisy ini Arab Utara, sudah campuran. Karena Nabi Ismail dulu itu dan keturunannya menikah dengan lintas suku bangsa. Makanya ketika diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, banyak orang yang merasa memiliki. Karena diusut-usut, oh saya pernah mbah mbek iko, pernah mbah mbek iki, oh saya pernah paman mbek iki gitu. Jadi banyak orang yang merasa ikut memiliki Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi itu kalau diurut-urut, oh saya pernah mbah mbek iko, pernah mbah sama ini ya gitu. Karena masing-masing merasa memiliki. Diurut itu ternyata Nabi itu masih punya terah keturunan ini. Itu diantaranya. Nah ini orang Quraisy, orang kafir Quraisy secara songong mengatakan Muhammad terputus dari kami. Maka Allah bantah, itu yang mengatakan terputus itu dia yang terputus dari kebaikan atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka wal abtar. Atau diputus gara-gara beda iman. Diputus gara-gara beda iman. Karena ikatan iman dengan ikatan darah dalam timbangan Allah lebih kuat ikatan iman daripada ikatan darah. Itu Allah contohkan dalam Al-Quran bagaimana Kan'an putranya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh nangis-nangis agar putranya selamat. Allah menegaskan innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari golongan keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh. Dia sudah berbuat sesuatu yang enggak cocok dengan ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Allah yang memutus. Hubungan darah, iya hubungan darah. Tapi tidak dengan hubungan iman. Dan hubungan iman lebih kuat daripada hubungan darah. Allah. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa kaum Quraisy menganggap kematian anak laki-laki itu berarti putus keturunan. Ketika putra Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, Al-Asi bin Wa'il mengatakan bahwa keturunan Muhammad itu telah terputus. Maka turunlah ayat ini, Al-Kautsar ayat 3, sebagai bantahan terhadap ucapan itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari As-Suddi. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Ad-Dalail yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan Ali radhiyallahu anhu, dan sebutkan bahwa yang meninggal itu ialah Al-Qasim. Al-Qasim, Said Ibrahim, Said Qasim, Sedo. Orang-orang Arab punya tradisi patrilineal ya. Jadi kalau garis laki-laki putus dianggap putus. Allah bantah inna syani'aka huwal abtar. Ada yang mengatakan pengecualian khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dari garis perempuan tapi tidak dinilai putus. Tapi ada yang mengatakan ya dari jalur perempuan juga bisa didapat, tidak ada masalah. Makanya orang-orang Padang itu jalur perempuannya kuat matrilineal. Itu tidak ada masalah. Kalau di
kebanyakan itu orang yang bergelar terah darah biru yang dinilai nasabnya nyambung sampai ke Rasulullah Muhammad SAW itu dari jalur laki-laki. Tapi di Syria itu untuk jalur perempuan pun diterima tetap jalur perempuan. Kalau di Indonesia terutama, kalau ada laki-laki darah merah nikah sama perempuan darah biru dari kalangan sadah atau habaib, itu hilang itu gelar setelahnya itu hilang. Dan biasanya, tidak selalu sih, biasanya dimusuhi oleh keluarganya. Maksudnya nggak disetujui gitu loh. Biasanya. Karena nanti kehilangan terah nasab darah birunya. Tapi beda dengan di Syria. Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bersyukur pada Allah, kemuliaan tidak ditentukan oleh darah, tidak ditentukan oleh warna darah. Kemuliaan dalam Islam ditentukan oleh takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mau darah merah, mau darah biru, mau darah hitam, pokoknya asal bertakwa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain dikemukakan ketika Ibrahim putra Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang musyrik berkata satu sama lain. Orang murtad itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW murtad dari kalangan mereka maksudnya, telah terputus keturunannya tadi malam. Allah menurunkan ayat ini, Al-Kautsar ayat 1-3, yang membantah ucapan mereka. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang dhaif yang bersumber dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa ayat ini Al-Kautsar turun pada peristiwa Hudaybiyah. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kurban dan sholat. Rasulullah Muhammad SAW segera berdiri selain menyampaikan khutbah Idul Fitri, kemudian juga khutbah Idul Adha, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu beliau menuju ke tempat kurban lalu memotong hewan kurban. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang sumber dari Sa'ad ibn Jubair radhiyallahu anhu. Berarti ini terjadi di saat peristiwa Hudaybiyah. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau yang saya tahu sih, kalau yang saya ingat, yang saya tahu, disyariatkannya puasa Ramadan itu sepaket dengan syariatkannya sholat Idul Fitri, sepaket dengan syariatkannya kurban pada tahun kedua Hijrah yang saya pahami ya. Nah ini saya baru tahu ya kalau yang ini. Nah iya benar ini kan ada catatan dari Imam Suyuti ini. Menurut As-Suyuti riwayat ini sangat gharib, sangat asing. Matan hadis ini meragukan karena menyebutkan sholat Id didahului khutbah. Saya sudah janggal dari tadi. Ternyata benar, memang ini janggal riwayatnya. Yang saya tahu sih masuk pada tahun kedua Hijrah. Itu yang saya tahu. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa Uqbah ibn Abi Mu'ad berkata, tidak ada seorang pun anak laki-laki Nabi kita Muhammad SAW yang hidup sehingga keturunannya terputus. Ayat ini Al-Kautsar turun sebagai bantahan terhadap ucapan Uqbah bin Abi Mu'ad tadi itu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir sumber dari Syamr ibn Atiyah.
Dalam ayat yang lain dikemukakan ketika Ibrahim putra Rasulullah Muhammad SAW wafat, kaum Quraisy berkata, sekarang Muhammad menjadi abtar, terputus keturunannya. Hal itu menyebabkan Nabi kita Muhammad SAW bersedih hati. Maka turun ayat ini Al-Kautsar 1-3 sebagai penghibur baginya. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj. Itu sababun nuzul surah Al-Kautsar. Sekarang sababun nuzul surah Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Ini ayat 1 sampai ayat 6 sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hei orang-orang kafir, Al-Quran itu seringkali kalau menyapa orang di luar Islam itu dengan sebutan keyakinan mereka. Misalnya ya ahlal kitab, atau innal yahuda wan nasara misalnya disebutkan, atau as-sabiun, para penyembah dewa-dewa. Itu seringnya. Jadi Al-Quran itu menyebut label mereka lah, Yahudi, Nasrani, penyembah dewa-dewa gitu, ahlul kitab gitu. Biasanya Al-Quran itu menggunakan kata kafir itu dalam konteks konfrontasi biasanya. Ulaika humul kafiruna haqqo, itu Quran itu. Mereka memang benar-benar kafir itu. Itu dalam konteks konfrontasi. Tapi dalam kondisi damai, Al-Quran seringkali menggunakan istilah ya ahlal kitab, atau Yahudi, Nasrani, atau Sobiun, penyembah dewa-dewa. Maka kalau dalam konteks keseharian kita kan, mungkin kalau Pak RT sambutan, ini ada saudara-saudara kita dari kaum muslimin misalnya atau apa gitu, dari orang-orang dari ya beberapa agama-agama yang ada lah gitu. Kita sebut namanya. Jadi bukan ini kita kaum muslim dan kaum kafirin ini enggak begitu. Jadi menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan label yang ada pada mereka gitu. Tapi dalam konteks konfrontasi memang Quran tegas. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini konteksnya ini konfrontasi. Nanti kita baca sababun nuzulnya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk mula agamamu dan untuk kulah agamaku. Islam itu kalau dalam masalah muamalah sosial cair banget. Cair banget. Tapi dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Kalau masalah muamalah, masalah sosial, politik, budaya itu, yang penting satu pesan Quran itu, jangan sampai bikin Islam kita luntur, jangan sampai bikin iman kita luntur, gitu aja. Artinya kalau kita bisa mendominasi, teruskan. Tapi kalau kita didominasi, ada kemungkinan resesif, bahkan bisa jadi luntur tadi iman Islamnya. Yang model begini jaga jarak dulu deh.
Kalau nggak kuat, jaga jarak dulu. Jenengan masuk dalam forum ukuran umat beragama, misalnya gitu ya. Ada banyak agama di situ. Kalau jenengan bisa tetap baik-baik saja dengan iman Islam jenengan, misalnya gitu, malah bisa mempengaruhi, bahkan bisa mengenalkan Islam yang lebih indah. Jangan sampai orang menyalahpahami Islam melalui forum itu, jangan kenalkan. Monggo. Kita kenalkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin itu. Monggo, tidak apa-apa. Tapi kok misalnya alih-alih mempengaruhi, ada kok katanya malah aku sih yang terpengaruh misalnya. Kok malah diwarnai, kok malah resesif, kok malah luntur aja. Yang model begini mundur dulu deh, yang lain aja dulu. Itu seperti itu. Itu kalau masalah muamalah sosial lah. Tapi kalau masalah akidah, masalah ibadah, garisnya tegas. Lakum dinukum waliyadin. Kemarin Selasa itu banyak orang yang nanya ke saya. Beberapa orang nanya. Karena mendatangi satu acara resepsi pernikahan agama tertentu lah, agama sebelah. Boleh nggak Ustaz? Saya bilang kalau resepsinya nggak ada masalah, resepsinya. Tapi kalau pas ada ibadahnya, jangan masuk. Saya bilang. Kalau terlanjur masuk, ingkari dalam hati. Kan ada beberapa kejebak udah masuk. Ingkari dalam hati. Karena kalau pada saat ada ibadah mereka, itu berlaku ketentuan lakum dinukum waliyadin. Ojo melok-melok, itu urusan mereka. Dan kita tidak gabung bersama mereka, itu bagian dari kita saling toleransi itu. Dan kaum muslimin sebenarnya nggak usah diajari toleransi, karena asas agama ini sudah jelas, yaitu lakum dinukum waliyadin. Kita tidak akan mengganggu apa yang menjadi keyakinan dan ibadah mereka, sebagaimana jangan ganggu akidah dan keyakinan ibadah kami. Itu seperti itu. Karena dalam Islam itu jangankan kondisi damai, dalam kondisi perang saja perintah para panglima kaum muslimin apa coba? Jangan rusak tempat ibadah agama lain. Tidak boleh mengganggu ritual atau ibadahnya tokoh-tokoh agama lain, tidak boleh. Itu instruksi para panglima kaum muslimin. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh kaum wanita, tidak boleh membunuh orang tua. Maka di media itu ketika tawanan orang-orang Zionis itu dibebaskan oleh orang-orang Hamas, itu di media, padahal mereka itu orang-orang Yahudi, ngomongnya itu bagus. Kami diperlakukan dengan cara yang baik, kami diperlakukan dengan cara yang santun, kami dihormati. Rata-rata keluar dari tawanan kaum muslimin mereka dalam keadaan baik. Tapi sangat berbeda ketika kaum muslimin yang ditawan oleh mereka. Keadaannya sangat berbeda. Kalau tawanan mereka di tangan kaum muslimin dimuliakan. Yang terutama yang anak-anak dan laki-laki dewasa saja selama tidak membahayakan dihormati. Kecuali membahayakan itu beda bab. Karena tawanan itu tergantung panglima kaum musliminnya. Kadang ada yang diputuskan untuk dibunuh. Kenapa? Karena membahayakan misalnya. Allah. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi kita Muhammad SAW dengan menawarkan harta kekayaan agar beliau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Mereka juga menawarkan kepada beliau untuk menikahi wanita mana saja yang beliau kehendaki. Upaya tersebut mereka sampaikan kepada beliau seraya berkata, inilah yang kami sediakan bagimu hai Muhammad, dengan syarat engkau jangan memaki-maki Tuhan-Tuhan kami dan menjelek-jelekkannya, atau sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Nabi SAW menjawab, aku akan menunggu wahyu dari Rabbku. Nabi tidak menjawab nunggu arahan dari Allah. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu tidak bicara kecuali berdasarkan wahyu. Turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, Al-Kafirun tadi itu turun berkenaan dengan
peristiwa tersebut sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir Quraisy tadi itu. Dan turun pula Qul afa ghairallahi ta'muruni an ta'budu ayyuhal jahilun. Sebagai jahil. Katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hei orang-orang yang tidak berpengetahuan? Orang-orang yang bodoh, itu maksudnya. Az-Zumar ayat 64 itu. Sebagai perintah untuk menolak ajakan orang-orang bodoh yang menyembah berhala itu. Diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebenarnya yang Al-Qur'an lakukan, termasuk yang Nabi kita Muhammad SAW lakukan, itu tidak menghina sembahan-sembahan mereka. Al-Quran hanya mengingatkan bahwa yang kamu sembah itu bukan Tuhan, ngono maksudnya itu. Dia makhluk gitu loh. Cuma karena sensi merasa itu penghinaan. Padahal Nabi itu mau menyadarkan, sing kok sembah itu duduk Tuhan, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Maka di antara sahabat Nabi itu kan ada siapa namanya itu, Jundub ibn Junadah itu, Abidar Al-Ghifar radhiyallahu anhu. Itu di antara sebab masuk Islamnya kan gara-gara pas dia mau nyembah Tuhannya ada anjing lewat dikencingi sama anjing. Kamu ini katanya Tuhan, dikencingi anjing kok nggak bisa membela diri kamu. Gak situ nggak jadi nyembah kamu aku. Dikencengi anjing aja kamu nggak bisa membela diri. Nah, Al-Quran itu mengingatkan pada mereka bahwa berhala-berhala yang mereka sembah atau sosok-sosok yang mereka tuhankan itu bukan Tuhan, itu makhluk. Dan memang kalau kita baca dalam sirah, asal muasalnya orang-orang Mekah itu bertauhid. Nanti ada seorang tokoh yang awal mula membawa patung itu. Mbuh ya apa ceritanya kok provokasinya berhasil menjadi penyembah patung-patung itu. Itu saya baca dalam Fiqhus Sirah atau Tarikh Ibnu Hisham, itu ada di situ itu. Namanya saya lupa namanya. Itu orang yang pertama membawa patung ke Arab itu. Ke siapa? Umar Ibn Lu'ay. Itu. Allahu Akbar. Padahal tadinya mereka bertauhid awal mulanya. Karena memang keturunan Nabi Ibrahim. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, sekiranya engkau tidak berkeberatan mengikuti kami menyembah berhala selama setahun, kami pun akan mengikuti agamamu selama setahun pula, gantian maksudnya. Maka Allah turunkan ayat ini, Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini. Diriwayatkan oleh Abdul Razak yang bersumber dari Wahab dan diriwayatkan pula oleh Ibnul Munzir yang bersumber dari Al-Jurayj. Wis ngene gantian. Setahun kita ke masjid deh. Nanti setahun berikutnya kamu ke tempat ibadah kami. Lah ya parare. Akhirnya muncul ini. Jadi disuap pakai wanita, disuap pakai harta, enggak bergeming. Tawarkan kedudukan yang tinggi, dia tawarkan damai, tapi dengan cara seperti Nabi enggak mau. Kenapa? Karena memang ini perihal prinsip masalah ibadah. Kalau masalah muamalah Nabi tetap baik, enggak ada masalah. Kalau masalah akidah tegas garisnya, lakum dinukum waliyad. Makanya syahadat kita itu mengajari kita untuk berani berkata tidak. Asyhadu alla ilaha illallah. Untuk berani berkata tidak terhadap berhala-berhala itu. Maka ada nasihat para ulama, jangan berkata iya ketika kita ingin berkata tidak. Jadi jangan berkata iya ketika kita ingin berkata tidak. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah, ini bapaknya Khalid bin Walid radhiyallahu an, Al-As ibn Wa'il, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Al-Muttalib dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dan berkata, "Hai Muhammad, mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah
dan kami pun akan menyembah apa yang engkau sembah. Kita bersekutu dalam segala hal dan engkaulah yang memimpin kami. Maka Allah menurunkan ayat ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Sa'ad Ibn Mina. Nah, ini Nabi tolak dengan tegas mengatakan apa tadi? Lakum dinukum waliyadin. Maka prinsip bagi kita kalau babnya ibadah, babnya akidah, lakum dinukum waliyadin. Jelas. Berikutnya sababun nuzul surah An-Nasr. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Ayat ini, surah ini surah terakhir yang turun. Kalau ayat terakhir yang turun sebenarnya bukan di surah Al-Maidah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu bukan ayat terakhir yang turun, bukan. Karena kata Syekh Mustafa Al-Maraghi rahimahullah, setelah ayat itu turun, Al-Maidah itu di Arafah turunnya. Setelah ayat itu turun, itu Nabi wafat kurang 80 hari. Kata Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, saya baca. Karena setelah itu masih turun lagi ayat, yaitu di surah At-Taubah ayat 128, 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kata Syekh Mustafa Al-Maraghi pas ayat ini turun, At-Taubah 128, 129, pas ayat ini turun, Nabi wafat kurang 50 hari. Terus turun lagi, ini yang terakhir, Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian pada hari di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Saat turun Al-Baqarah ayat 21, ayat 281 ini, Nabi wafat kurang 21 hari. Kata Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya itu. Nah, itu ayat terakhir itu, tentang kematian itu terakhir itu. Bukan yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang semua sahabat seneng, Abu Bakar tok yang nangis. Ditanya oleh yang lain, kenapa Abu Bakar? Kita seneng kamu kok panjenengan kok nangis, kenapa? Kata Abu Bakar sederhana. Kalau sesuatu sudah sempurna, setelahnya sudah tinggal turunnya saja. Berarti ini pemberitahuan akan wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar udah ngomong gitu. Termasuk ketika turun surah An-Nasr. Ibnu Abbas yang menerangkan, Sayyidina Umar menyetujui pendapat Ibnu Abbas itu yang mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath, itu surah terakhir yang turun. Itu adalah
Kalau yang lain memahami ini pemberitahuan tentang kemenangan kaum muslimin. Fathu Makkah itu. Ibnu Abbas tidak. Itu ayat yang turun mengabarkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kapundhut, akan diambil oleh Allah. Allahu Akbar. Itu An-Nasr. Itu surat terakhir yang turun. Kalau ayat terakhir yang turun versi tafsir Al-Maraghi itu Al-Baqarah ayat 281. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Saat itu Fathu Mekah. Orang berbondong-bondong masuk Islam itu semua pasti karena Allah ya. Tapi secara sunatullah, bukan karena pidato Nabi kita Muhammad SAW, tapi karena akhlak beliau yang mulia. Hari itu Nabi berkuasa membalas, tapi memilih memaafkan. Itu yang pertama. Sehingga beberapa tokoh masuk Islam. Abu Sufyan radhiyallahu anhu masuk Islam. Ikrimah anaknya Abu Jahal masuk Islam radhiyallahu anhu. Dan beberapa tokoh-tokoh yang lain itu masuk Islam. Satu. Yang kedua, mereka ini orang-orang kafir Mekah. Penasaran, Muhammad kayak apa sih Muhammad itu? Apakah kayak Kaisar Persia, kayak Kaisar Romawi yang menjaga jarak dengan rakyatnya karena ada pengawalan-pengawalan yang begitu ketat dan macam-macam dan kemewahan-kemewahan. Saat dilihat ternyata jauh dari yang mereka anggap. Nabi itu ternyata orangnya akrab dengan rakyatnya tanpa jarak. Bahkan penyayang kepada kaum fuqara, kaum masakin, anak-anak kecil, tidak ada jarak. Begitu rendah hatinya beliau. Maka melihat akhlak beliau yang mulia seperti itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bahkan Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Tafsir Jalalain mengatakan Nabi sebenarnya tahu saat itu ketika orang berbondong-bondong masuk Islam, tidak semuanya tulus ingin masuk Islam karena menerima kebenarannya. Sebagian hanya mengikuti tren. Wah, banyak yang masuk Islam, ikut-ikutan. Ada yang enggak? Tapi Nabi tetap menerima mereka. Sambil terus dibina sampai akhirnya dia para muslim-muslim tangguh. Makanya kita ini kalau ada orang masuk Islam enggak usah suudzon. Jangan kamu udah selama dia mau masuk terima aja dulu. Soal pura-pura itu urusan dia, yang penting kita bina aja. Hanya kalau berkaitan dengan menyerahkan anak kita atau cucu kita, jangan langsung gitu aja, diuji dulu lah. Itu seperti ceritanya Pak Pramudianantatur itu, yang putrinya dilamar oleh seorang Chinese non-Muslim, tidak boleh kecuali masuk Islam. Begitu masuk Islam nggak boleh nikah dulu, suruh belajar dulu sama Buya Hamka. Padahal itu orang kiri loh, Pak Pram itu kan. Orang kiri tapi peduli dengan agama anaknya. Nah, idealnya begitu sih idealnya. Jangan langsung dikasih gitu aja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sungguhnya dia adalah Maha penerima tobat. Jadi kalau merasa sudah dekat dengan kematian, perbanyak tasbih. Ada yang mengatakan tasbih itu sholat maksudnya. Ada yang mengatakan tasbih itu maksudnya apa? Sholat. Terus perbanyak tobat, minta ampun pada Allah. Intinya satulah, kalau kata Qadhi Iyad, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, orang itu kalau dekat dengan kematian yang harus diperkuat adalah harapan, bukan ketakutan. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika Rasulullah Muhammad SAW memasuki kota Mekah pada waktu Fathu Mekah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu diperintahkan memasuki Mekah dari jurusan dataran rendah untuk menggempur pasukan Quraisy yang menyerangnya. Setelah merampas senjatanya setelah memperoleh kemenangan, maka berbondong-bondonglah kaum Quraisy masuk Islam.
Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut sebagai perintah untuk memuji, syukur dengan memahasucikan Allah atas kemenangan yang telah diraih dan meminta ampunan atas segala kesalahan yang telah dilakukan diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf dari Ma'mar yang bersumber dari Az-Zuhri. Kalau bahasa sederhananya, mensyukuri kemerdekaan atau kemenangan itu bukan dengan kemaksiatan, itu maksudnya. Saya ulang ya, mensyukuri kemenangan atau kemerdekaan itu tidak dengan kemaksiatan, harusnya dengan ketaatan. Bertasbih, kita ukir kebaikan-kebaikan, bukan malah pamer pantat, apalagi karnaval sampai lupa sholat misalnya, bukan soal karnavalnya, lupa sholat itu, atau aksi-aksi yang justru semakin jauh dari Allah. Takutnya alih-alih dinilai syukur malah dinilai kufur. Apa tidak boleh senang-senang? Boleh, asal tidak maksiat. Senang-senang boleh asal tidak maksiat. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Tuh, monggo. Waktu Mekah ya, Nggih. Bahasa Mekah itu kan Rasulullah mengatakan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan Nggih. maka tidak akan diganggu. Padahal Abu Sufyan itu kan tokoh oposisi yang paling utama ya, Nggih. istilahnya musuh paling utama. Nggih. Apakah ada suatu pesan di sini kalau Rasulullah mengatakan? Dalam Islam itu ada rumus hormati tokoh satu kaum dan tidak, Nabi berpesan jangan merendahkannya. Jadi diantara kata kunci dakwah Nabi menghargai, menghormati pimpinan satu kaum, apapun agamanya. Itu rumus dalam Islam. Dan gara-gara itu, kalau ketika kepala sukunya sudah masuk Islam, itu biasanya yang bawah-bawahnya ikut-ikutan. Satu dulu. Yang kedua, sebenarnya Nabi sudah berupaya menaklukkan hati Abu Sufyan itu dengan menikahi putrinya. Jadi di antara putrinya Abu Sufyan itu adalah istri Rasulullah Muhammad SAW. Saya lupa namanya siapa itu. Ada. Jadi yang ketika menjelang Fathu Mekah itu, Abu Sufyan kan sempat ke Mekah dulu, ke Madinah maaf, untuk cari informasi apa rencana politik Nabi kita Muhammad SAW pasca perjanjian Hudaybiyah dikhianati itu. Dia cari bocoran, Abu Sufyan itu cari bocoran rahasia melalui putrinya. Rupanya putrinya lebih memilih iman daripada ayahnya sendiri. Putrinya sangat menghormati ayahnya, tapi ketika harus memilih antara Rasulullah dengan ayahnya, beliau pilih Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Abu Sufyan tidak mendapatkan bocoran informasi apapun ketika ke Madinah. Jadi Nabi itu sudah berusaha menaklukkan hati Abu Sufyan itu dengan menikahi putrinya yang masuk Islam tentunya. Kemudian pas Fathu Mekah melalui pidato beliau itu beliau memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh. Makanya kalau kita berdakwah, di antara adab berdakwah itu adalah ketika kita datang ke satu kampung, itu jangan lantas kemudian kita meremehkan tokoh-tokoh itu hanya karena mereka, mohon maaf, masih jauh dari agama. Pepet tokoh-tokohnya itu, karena itulah adab dalam berdakwah Islam dalam hal ini. Ngoten Pak, wallahu a'lam bishawab. Biasanya kalau udah kepegang kepalanya, nanti bawahnya ngikut biasanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang amazing Nggih, monggo. itu mungkin ditiru oleh FBI
Nggih. Waktu tertangkap itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dengan kehormatan militer. Nggih. Jadi tidak diistakan. Akibatnya pengikut-pengikutnya itu yang di gunung-gunung pada turun semua dan menyatakan setia pada Jenderal Yusuf sebagai Panglima Zainuddin. Nggih. Beliau itu ya, yang tentara yang oleh pimpinannya suruh mengeksekusi kelompok tertentu karena beliau merasa ini bukan penjahat, terus beliau bebaskan itu kan? Apa? Bukan itu? M. Yusuf itu bukan itu? Saya lupa. Pokoknya saya pernah tahu ada cerita itulah. Nggih, matur nuwun. Ya, memang betul. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun sebenarnya kalau menurut cerita sejarah ya, saya sempat nonton di Metro TV itu, saya nonton itu. Kan ceritanya saat itu katanya Bung Karno itu ditangkap bersama Bung Hatta oleh Belanda. Terus berarti sejarah negara Indonesia itu sudah tutup. Jadi Indonesia dianggap tidak ada karena sudah ditangkap itu Bung Karno sama Bung Hatta itu. Karena dianggap Indonesia sudah tidak ada, maka seperti Pak Kartosuwiryo itu bikin NII itu. Kalau Pak Kahar Muzakar itu bikin apa? DITI, lupa namanya apa itu? Di Makassar itu. Karena merasa Indonesia sudah bubar gitu loh. Jadi aslinya gerakan itu bukan gerakan pemberontakan, bukan. Aslinya ya karena begitu. Cuman ketika NKRI kembali, ini karena merasa sudah terlanjur berdiri, ya terus bergerak itu. Ya sampai yang kita baca dalam sejarah itulah. Cuman banyak orang menyalahpahami seolah-olah beliau ini memberontak, padahal asal muasalnya dibuat itu tidak memberontak asal muasalnya, tapi karena memang Indonesia udah sempat tutup itu, ditangkapnya oleh Belanda Pak Karno sama Bung Hatta itu dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Saya nonton di Metro TV saat itu penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau ada. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah seurusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.